Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta closus maupun semi closus. Tapi mataharinya sudah agak ke barat, berarti selamat sore, siang menjelang sore. Oke, kali ini saya ada di kandang semi closus, tapi ya bisa dibilang closus ya, karena pakai cooling pad seperti yang tadi. Seperti itu. Ini kandang full bambu, kemudian tirainya itu fix atau permanen, dan blowernya sepertinya pabrikan nanti. Coba kita lihat. Ini lebarnya 8, panjangnya 27,5. Oke. Ini speknya itu pakai bambu petung dan bambu peting. Nah, koyo opo toh, seperti apa toh? Jadi pemilik bilang bambu peting itu dipakai di tengah. Peting, Mas. Oh, peting pinggir ya. Pinggir ini sepanjang ini, kemudian pinggir sana juga itu peting. Beda niki opo toh? Gede nih ya. Kemudian untuk ini tiang utama yang tengah, set sana tengah ya, ini posisi tengah ya. Itu pakai bambu petung. Mungkin peting sama petung itu kakak beradik. Gitu. Kemudian di atas itu nggak full ya Mas ya, Masnya disembung kok ya? Ya, disambung. Dan ini masuknya di cor-coran itu berapa senti? 1 meter. Semua 1 meter? Ya. Termasuk yang peting ini? Iya. Oh, 1 meter. Ini kan settingannya memang 2 lantai sepertinya teman-teman, tapi baru dikerjakan 1 lantai dan 1 periode gitu. Saya nanti fokusnya lebih ke biayanya saja ya, jadi biaya pengerjaan, agar teman-teman di lapangan itu yang mungkin minder ataupun wedi atau takut dengan yang kandang mahal-mahal, di sini hitungannya itu ya masih terjangkau atau efisien atau murah lah gitu. Oke. Apa nih ya? Ini semua fix kan? Itu kemudian inletnya ternyata inlet depan. Di samping nggak ada, tapi pakai cooling pad gitu. Oke, coba kita lihat depannya. Terus bambu sing buat glogoran rono apa Mas? Peting juga? Iya, sama peting. Belinya bambu di mana Mas? Di sini, desa sini. Oh, berarti lokal gini Mas? Apa? Nebang sendiri. Oh, motong dewe. Iya, makanya harganya murah. Nah ini teman-teman, jadi dikombinasi dengan beberapa baja ringan untuk termasuk tangga naik tadi, tapi tidak masalah gitu. Tapi ini sudah saya katakan full bambu gitu. Habisnya berapa Mas total? 100 juta. 100 juta bulat, Termasuk peralatan. Termasuk blower 3, kemudian super feeder ya, nipple, cooling pad, terus pemanas Remington ya, terpal, semua 100 juta. torn Ya, udah. 100 juta teman-teman. Kandang sebesar ini 100 juta bisa dibuat 2 lantai. Ini dibuat 2 lantai paling enggak nambahi seperempatnya ada ya, seperempatnya enggak sampai setengah ya enggak. Nah, estimasi nambah cuma seperempatnya, cuma nanti bisa naik bisa turun, tinggal ini nanti ke depan kan mesti nilainya kan pasti nambah untuk peralatan. Cuman di sini nanti tetap nguri-nguri yang lantai atas dulu atau ngisi yang atas dulu, yang bawah kayak sepertinya sambil jalan gitu teman-teman. Nanti coba kita lihat dalamnya. Mohon maaf ini ada pakaian, tapi saya pengen cerita. Ternyata dari ownernya, dari pemilik, ini tuh kandang penuh cerita. Sebelumnya ini panjangnya sampai sini, nah 22 meter. Itu dulu pernah mandirian, peternak mandiri teman-teman. Jadi tuku DOC dewe, beli DOC sendiri, panen dewe, beli pakan sendiri, terus dipanen sendiri, bakule dewe sendiri, kabeh sikat dewe. Itu tapi dengan bercerita juga pemiliknya, kalau ditabrak harga jelek ya Mas ya. Ya. Harga jelek di 2019, dipikir-pikir minus, ya udah terus kemudian buat yang ini. Nah, ini inlet yang depan sini.
Oke. Inlet depan sini dengan blower tadi 3 itu sebenarnya yo nek menurutku terlalu luas, Mas. Iya. Menurut saya terlalu lebar. Cuman nanti pemilik itu lebih bisa apa namanya buat itu tirai inlet aja. Jadi paling enggak pelebaran apa lebar inlet itu bisa dimainkan. Gitu, teman-teman. Apa lagi? Toren Toren buat air minum. obat vitamin. Oke, gitu. Saya pernah yo. Listriknya narik berapa awalnya? Nariknya sekitar 50 meter. Habis? Masuk ke rumahan ya 7 juta. 7 juta. Di daya 3.500. 500. Oke. Udah include di 100-an tadi ya. Sudah. Nah, tadi 100 juta itu sebenarnya untuk bangunan yang baru, teman-teman. Jadi ada beberapa peninggalan apa namanya masa purba. Peninggalan untuk waktu apa masih mandiri itu tempat makan sama toren ini ternyata juga peninggalan. Oke, enggak apa-apa. Gitu. Coba nanti masuk dalam ya. Sendang enten. Belakang. Oh ya. Itu. Jadi ternyata ada filter 4 di sini. Saya enggak tahu. Prinsipnya filter ini untuk antisipasi air dari sumur. Apa airnya rada butek ngono? Ya. Ya. Agak butek terus biar sebelum apa dari sumur, kemudian sebelum masuk toren ini, penampungan utama 2 ini disaring dulu. Gitu. Kemarin saya pernah yang di video sebelumnya itu kan ada apa namanya filter besar-besar itu. Nah, tuh. Iku podo ae. Prinsipnya bagaimana itu membuat air lebih baik kualitasnya. Gitu, teman-teman. Iku sing tanpa filter. Oh, filteran ya sampe no. Bisa diminum. Oh iya? Coba. Masa iso diombe? Saged. Bisa diminum kuwi. Ya iso. Ning wetenge lorong kok. Mboten. Kepapat nggih niku nggih. Sing penting mboten prilak. Mboten krakrik-krakrik ngoten pun. Penting teges ae nggih. Nggih. Oke. Nggih, nih teman-teman, pemanas solar. Dapat harga berapa, Mas? Harga 5 juta 5 juta pas. pas. Habisnya solar per periode berapa, Mas? 1 juta. 1 juta 3.300 nanti saya bagikan. Untuk populasi 5 sampai 6 seharusnya. Oh iya, jadi dia bisa mengcover 5 sampai 6 ribu satu apa namanya blow liter. Terus biasanya gini teman-teman di lapangan itu habisnya berapa gitu per periode. Sebenarnya kayak gitu itu relatif karena di beberapa tempat tuh pasti kan kondisinya berbeda. Tinggal kondisi alam juga. Ini alamnya pas waktu musim dingin atau betiding dia pasti solarnya lebih boros. Nah ini tadi 1 juta ya, nanti tak bagikan. Oke. Ini teman-teman tirai apa namanya tirai sorry ini cooling pad atau inlet tipe cooling pad. Nah, yang pemilik memutuskan untuk ditaruh depan. Tingginya kan 150 ya. Ya. Kemudian gini prinsipnya, misal tadi ke cover 3 blower ya, blower kecil 36 in ya. Saya menyarankan masnya itu harus dipasang tirai inlet yang bisa naik turun. Harapannya nanti bisa mengatur apa namanya luasan dari inlet ini, kemudian nanti didapat kecepatan angin yang sesuai. Dalam artian misal blowernya itu kan kecil, kata mungkin teman-teman kan kok cilik blowernya gitu kan. Nah itu bisa diatur apa namanya itu bukaan di inletnya, nanti anginnya bisa didapat lebih kencang seperti itu teman-teman. Ini teman-teman lebarnya 8, panjangnya 27,5 itu full kandang ya. Ya. 27,5. Populasinya itu di periode kemarin diisi 3.300. Ya. Periode depan katanya mau bobot panen kecil, berarti bisa dinaikkan lagi 3,5 ya Mas ya. Ya. Itu per meter 16. Itu sebenarnya untuk kepadatan itu kondisional ya teman-teman. Jadi bisa up, bisa kurang, tinggal nanti planning untuk bobot panennya itu berapa gitu. Ya. Terus ini lebar 8, yang punya kandang itu pakai blower 1, 2, 3. Nah, 3 blower, 3 unit blower ukuran 36 in. Oke. Mau lihat panelnya dulu. Nah, sini.
Ini panel rakitan Dewi Mas ya? Iya. Dari sananya juga udah dikasih gini? Iya. Tuku piro Mas ini reganya Mas? 26. 2.600.000. Ya. Ini ada timer untuk cell deck, untuk popa cooling pad ya. Kemudian untuk ini ompron untuk blower untuk on off untuk masa brooding biasanya. Ini kan timer semua lah ya. Kemudian bawah ini wah ini listriknya lumayan apik ki. 220. Tapi nek Mas pada saat nyala semua tetap masih itu atau tua agak turun Mas? Coba. Engko mabur kayak di sana. Enggak Ku sana iku nek. Aja. Enggak usah. Nek siang kemungkinan kecil Mas, cuma nanti biasanya jam-jam maghrib itu loh Mas. Jam-jam maghrib terus sampai jam 9. Oh, sedikit tok. Ini apa ini? Manual mati, otomatis wah ditulis detail gini ya. Oke lah, gitu. Listriknya pasang berapa? Berapa watt? Berapa ribu watt? 3.500. 3.500. Pasang pertama kali? Pertama kali 7 juta. 7 juta. Ya. Tagihannya per periode sekitar 3 jutaan. 3 juta. Oke. Pakai genset itu genset bensin 5.000 watt. 5.000 watt. Kuat ya? Kuat untuk 2 lantai seharusnya. Oh iya, saya ngisar kan durung tadi. Oke. Coba lihat yuk. Terus ini bangunan dari atas yuk. Ini tuh bambunya pakai bambu peting. Aku jenis bambu rumahnya mudeng. Kemudian khusus yang tengah ini yang disambung ini, tengah semua ya. Ini kan tengah posisi tengah kandang. Ini bambu petung. Mungkin kakak beradik kali ya. Yeah. Petung. Petungnya kakak, Adiknya peting. Sambungannya peting juga. Yang situ peting juga. Aku ora mudeng. Belum belajar sampai sana. Atapnya hulu. Ayo, atapnya Mas. Hulu semua ya. Dalam ya hulu. Hulu. Oke. Enggak ada bambu nih berarti jero. Tidak sama sekali, hanya kawat. Oh, Kawat, oke. gantung, terus hulu. Di tempat pakannya tuh Mas. Super feeder Di mana belinya? di Semarang. Blora. Oh, Blora. Yes. Kalau aku rapingin endorse. Oke, gitu. Ini broodingannya. Ya Mas, mudun Mas. Ya. Delok bangunan jopo. Lah ini loh teman-teman. Sering kali. Sekatan tuh memang idealnya pakai streaming. Jadi harapan kita itu angin itu bisa tetap jalan pada saat masa ayam besar. Nih ayam kecil mungkin kan masih ada tirai blok brooding ya. Tapi untuk ayam besar kan nanti bisa los. Nah kadang kalau pakai bambu dia jaraknya terlalu sempit gitu. Ini berarti petung. Ya, petung. Kenapa kudu disambung kabeh Mas? Karena panjangnya hanya 5 meter. Oh lah sing peting kok bisa langsung sampai Peting atas? ini 6 meter 8 meter. Karena ini kan tertanam sudah memakan. Oh sing iki ya Ya, 1 meter setengah. ditanami di Iya, dicor. ya. Iya. Oh, bener. Tadi di bawah. Oke, gitu. Oke, gitu teman-teman. Videonya singkat saja. Yang pasti bangunannya full bambu, kemudian bambunya petung yang tengah tadi, peting itu yang melingkar dan yang kecil-kecil termasuk yang glogoran itu. Lebarnya 8, panjangnya 27,5, full kandang dengan cooling pad, kemudian blower 36 inch dan populasinya bisa maksimal di 3.500 ekor. Nah, gitu. Dan apalagi ya, listrik tadi pemasangan sudah di 3.500 watt. Pemasangan pertama di 7 juta, gensetnya 5.000 watt ya. Merek apa Mas? Locin itu. Kopiro Mas? 5 juta. 5 juta. Itu prinsipnya. Saya global saja ya. Ini habisnya itu di kisaran 100 juta ya. Dan teman-teman harus tetap semangat karena peternak yang punya itu masih muda dan ternyata sebelumnya itu sempat ternak mandiri dan gagal di harga jelek, tapi alhamdulillah bisa bangkit dan membuat ini close, cuma nanti terus setelahnya tidak mandiri lagi tapi dimitrakan. Nah, kemitraan gitu teman-teman, tetap optimis, semoga harga lovebird atau ayam hidup segera membaik. Hari ini sekitar ya 15 ribuan lah, semoga bisa naik lagi
di minimal HPP paling enggak ya di 18.000, dan kondisinya kita harus tetap optimis gitu. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.